Jadi fear of intimacy itu sebenarnya salah satu bagian dari gangguan kecemasan. Jadi seorang merasa sangat cemas kalau dia harus menjadi rapuh di depan orang lain, yang sifatnya adalah hubungan yang sangat personal ya. Iya. Jadi nggak mau terbuka, dia ngerasa bahwa kok aku ngapain sih harus menceritakan masalah pribadiku sama orang lain. Ada kondisi yang aku takut untuk deket sama orang, karena aku nggak mau kehilangan orang itu. Gitu, bisa sama pertemanan juga, nggak harus selalu hubungan romantis, tapi ketika seseorang mengalami fear of intimacy, dia akan punya skema kurang lebih ya, antara avoiding attachment atau anxiety attachment. Fear of intimacy atau bahasa Indonesianya takut akan sebuah keintiman. Pernah dengar nggak term itu, Syafira? Pernah. Nah, kalau dari yang aku cari-cari riset, apa sih yang menggambarkan sebuah definisi dari fear of intimacy? Jadi bahasa Indonesia adalah takut akan keintiman, singkatnya adalah keterbatasan individu untuk berbagi pikiran dan perasaan pada orang lain. Bisa dilihat dari dua dimensi, yaitu fear of self-disclosure atau takut akan keterbukaan, dan fear of dependence atau takut akan kebergantungan. Nah, pernah nggak ngalamin Fear of intimacy. fear of intimacy? Mungkin pernah, tapi nggak tahu apakah masuk klasifikasi fear itu gitu. Kayak ragu-ragu tuh, aku nggak tahu apakah masuk di si klasifikasinya atau itu sebenarnya gejala awal gitu. Nah, kita bakalan cari tahu sebenarnya fear of intimacy itu apa, apakah ini termasuk isu yang mesti diseriusin dan sebagainya. Makanya sekarang udah bersama dengan Samantha. Senang di sini. Terima kasih sekali loh. Akhirnya bisa ketemu langsung. Kita ngobrol. Waktu itu sebenarnya udah pernah ngobrol sama Sam di podcast Di gitu ya. audionya kita dulu ya. Di podcast channel, tapi kali ini di lewat video karena kayaknya topik ini penting untuk dibahas secara langsung. Gitu ya. Jadi ngomongin fear of intimacy. Kalau yang tadi Cynthia tanya, aku ada kayaknya perasaan ragu untuk menjalin kedekatan dengan seseorang yang harus terbuka harus terbuka nih di fase ini gitu. Apakah itu termasuk fear of intimacy? Nah, itu sih sebenarnya yang mau kita tahu. Oke, tadi sekilas tuh udah tepat tuh definisinya fear of intimacy gitu. Tapi aku lengkapi lagi nih. Jadi fear of intimacy itu sebenarnya salah satu bagian dari gangguan kecemasan. Jadi seorang merasa sangat cemas kalau dia harus menjadi rapuh di depan orang lain, yang sifatnya adalah hubungan yang sangat personal ya. Iya. Jadi nggak mau terbuka, dia ngerasa bahwa kok aku ngapain sih harus menceritakan masalah pribadiku sama orang lain? Kenapa aku harus mengungkapkan emosi yang aku rasakan, perasaan-perasaanku ke orang lain? Kayaknya tuh nggak perlu deh. Nanti kalau aku benar-benar jujur jadi diriku apa adanya ke orang lain, apakah itu akan jadi jaminan dia nggak akan pergi? Gitu. Karena fear of intimacy ini adalah bagian dari merasa sangat takut kalau dia diabaikan. Dia nantinya akan mengalami kegagalan, dia nantinya akan mengalami patah hati dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dengan tanpa sadar, mendingan aku menghindari deh area-area itu. Mendingan aku nggak usah deh membalas orang yang ngasih perhatian ke aku. Karena nanti kalau makin dalam hubungannya terus dia ninggalin aku, ya aku sakit hati juga, aku patah hati juga gitu. Jadi daripada mengalami hal itu, mendingan udah dibikin aja temboknya tinggi gitu ya, kayak tembok Cina gitu kan. Langsung deh, udah nggak usah deh gitu, nggak usah, mendingan aku hidup sendiri aja kayak gini daripada aku harus terlibat dalam hubungan yang intim, penuh berbagi, penuh keterbukaan, kejujuran, dan menjadi diri sendiri gitu. Nah, ini salah satu dilema yang sebetulnya masuk salah satu spektrum sih gitu, dan
yang bisa ngasih tahu itu ya sebenarnya pakar. Jadi kalau misalnya pergi ke psikolog pernikahan atau psikolog dewasa atau psikolog yang menangani kasus-kasus pasangan tentang percintaan gitu ya, biasanya mereka akan tahu gitu. Oh iya nih, ini bener nih gitu. Kenapa sih gitu? Karena nanti akan diidentifikasi. Karena kalau kita cuma sampai di diagnosanya aja, kita nggak tahu core problemnya. Inti masalah yang menyebabkan seseorang ini menjadi fear of intimacy apa? Karena bisa aja masalah waktu kecil, isu waktu inner child trauma misalnya, waktu jadi anak, ada hal-hal yang didoktrin misalnya sama orang tuanya. Nggak boleh ini, harus independen, harus ini, harus melakukan semuanya sendiri dan lain sebagainya gitu. Bisa juga pernah mengalami kegagalan-kegagalan, apakah itu di masa remaja, saat lagi mengalami pubertas dan cinta monyet puppy love pertama gitu kan. Terus udah ngalamin masalah kegagalan-kegagalan, akhirnya enggak deh pokoknya I hate boys atau I hate girls gitu. Jadi menggeneralisir semuanya tuh sama gitu, nggak ada yang berbeda, dan buat apa aku harus terlibat dalam hubungan yang menyakitkan. Gitu. Wow, Gimana? dari Relate? sekali. Soalnya tadi dari penjelasannya Mbak Samantha, aku tuh jadi reflect karena awal pengen ngebahas tentang fear of intimacy juga karena aku menemukan term ini karena aku menggali juga apa sih yang sebenarnya terjadi sama diri aku, karena ada ketakutan yang muncul ketika udah ngerasa deket nih sama satu cowok, misalnya akan memulai sebuah relasi. Namanya memulai relasi kan pasti diperhatikan, dikasih love language gitu ya. Anehnya di saat diperhatikan itu kok timbulnya rasa gak nyaman ya, padahal aku suka loh sama orang ini gitu. Kok jadi ngerasa pride-nya terguncang ya gitu, terus atau enggak kok jadi takut, ya gitu tadi yang takut sakit hati. Jadi daripada gua sakit hati, mending aku benar-benar ngejaga diri aku buat nggak ada di relasi itu sama sekali. Apalagi dengan konflik adanya di keluarga, sometimes ngerasa nggak nyaman, aku pikir mendingan hidup sendiri deh dari kalau gitu daripada harus berkonflik sama orang lain, ada perasaan itu. Sampai akhirnya juga tadi salah satu yang aku relate banget adalah takut banget sama menjalin relasi sama cowok gitu dalam hal love life gitu, karena mungkin aku reflect waktu aku SMP ya, aku tuh pernah ya gitu cinta monyet sebenarnya, bisa bilang tadi puppy love gitu. Terus aku dengan ya namanya anak kecil ya, aku reach out cowok aja gitu, terus aku SMS, zaman itu SMS. Terus di saat SMS pertama aku, feedbacknya adalah sorry ya gue udah punya cewek, gue nggak mau nyakitin hati cewek gue. Kalau di reflect pada saat itu mungkin nggak sampai nangis bombay gimana, cuman ngedown. Terus aku mikir mungkin aku takut rejection itu terjadi kembali ya. Padahal sebenarnya itu terjadi udah lama banget dan itu pada saat aku teenager kan. Tapi that is the first experience yang aku punya sampai akhirnya kebawa sampai sekarang. Itu sih dari pengalaman aku ya. Dan juga ada rasa gak nyaman sama diperhatikan karena ternyata aku asing sama sinyal itu. Jadi ketika ada orang yang ngasih perhatian, sinyal diri aku bilang, this is a dangerous thing. Anehnya gitu. Kayak alert. Iya, alert bahwa ini lu lagi ada di keadaan yang berbahaya karena selama ini gak biasa dikasih perhatian. I'm an absent father, jadi aku udah meninggal sama papa aku mulai dari umur 3 atau 4. Dan mama aku sibuk, kakakku juga sama bukan orang yang terlalu love language gitu dalam keluarga. Sampai akhirnya aku harus mengakui, iya ya, gue ini kurang perhatian sebenarnya, and it hurts ketika aku benar-benar menemukan Sin, lu kurang perhatian tahu sebenarnya gitu. Tapi akhirnya aku embrace itu dan oke, kalau gitu apa yang bisa dilakukan ya? Nah itu Mbak, apa yang bisa dilakukan ya? Nah itu penting tuh, penting ketika kita udah bersikap terbuka, apa yang bisa dilakukan untuk membuat kita jadi semakin berani, berani untuk terbuka, berani untuk memilih ya. Maksudnya dari sinyal-sinyal cinta yang ada, itu kita tetap perlu memilih, karena kalau nggak pakai filter kan ya nanti jadinya jatuh cinta yang salah lagi, justru triggering untuk mengalami pengalaman yang negatif dan kecewa lagi dan semakin menguatkan untuk udah deh mendingan fear of intimacy aja, jauh-jauh deh dari hubungan yang sifatnya sangat intim dan personal. Nah ketika kita udah mau terbuka, kita perlu mengenali dulu penyebabnya dan kita benahi. Ibaratnya gini, kalau kita udah tahu, kita punya trauma ya,
ternyata kita tuh kurang disayang nih dulu. Berarti kita reparenting diri kita dulu. Kita sayangi diri kita dulu. Gitu. Kita tuh sukanya love language-nya yang mana sih? Suka yang dipuji, dikasih hadiah, dikasih pelayanan, sentuhan, atau kehadiran. Kalau kita misalnya suka dipuji, kita belajar memuji diri kita. Hi Sam, you are doing great today, misalnya gitu. Hai Cynthia, kamu udah bersikap baik, kamu nggak langsung cuekin orang-orang yang datang kasih perhatian, tapi kamu udah bersikap nice sama mereka, walaupun nggak harus langsung percaya loh sama mereka gitu. Tapi yang kita lakukan, kita udah membuka diri aja, kita udah memberikan pujian. Nah, pujian ini menjadi reinforcement atau penguatan untuk diri kita supaya kita jadi makin berani lagi. Itu. Nah, reparenting yang lain adalah memberikan perhatian selain dari love language tadi. Apa yang bisa dilakukan? Sukanya apa hobinya? Gitu. Kita suka hobi apa sih? Kita suka kalau kita jadi orang tua misalnya gitu ya. Kita jadi orang tua, kita membayangkan kita mau orang tua kita memperlakukan kita seperti apa, kan nggak dapet nih. Kalau kita jadi orang tua, yang kita inginkan kayak gimana sih untuk anak, itu bisa jadi suatu patokan juga. Jadi mencari tahu dengan self reflection itu penting dilakukan. Dengan self reflection kita akan meninggikan self awareness kita. Nah, si self awareness ini yang mau lebih dilatih. Kekuatan kita apa, kekurangan atau kelemahan kita di mana, kita mau mendapatkan feedback seperti apa. Misalnya berdua nih, kasih tau gue dong feedbacknya nih gitu. Gue udah dideketin lagi nih, kalau gue balas kayak gini, jawabannya seperti apa ya harusnya, udah cocok belum sih gitu. Nah, itu kan feedback akan melatih kepekaan kita dan bagaimana cara kita membina komunikasi juga. Karena biasanya fear of intimacy itu akan sangat bermasalah di komunikasi. Kan tertutup banget tuh. Dia udah membangun temboknya sendiri kan. Jadi ketika berhubungan hal-hal yang personal, kayaknya asing, kayak bahasa alien gitu yang dipakai. Sedangkan kalau bahasa-bahasa profesional, gampang banget. Oh, kirim email, harus apply CV, gitu kan, ngirim laporan ke bos dan apa segala itu tuh gampang banget. Tapi begitu bahasa personal yang dipakai dalam menjalin relasi romantis, kan kaku kan, bisa beda banget dan jadinya awkward. Mau lagi ngapain sih nih orang nanyain lagi ngapain gitu. Tapi nggak mungkin langsung balas, Nora lo nanya lagi ngapain gitu kan, nggak bisa langsung balas gitu. Jadi lu kan udah biasa nih gitu, misalnya tanya sama temennya yang udah sering dating gitu, dia nanya gini, maksudnya dia nanya gini tuh apa sih gitu. Atau kita belajar dari buku juga yang Mars and Venus atau apa tentang karakter laki-laki dan pria, itu cara berpikir laki-laki, cara berkomunikasi, kelebihannya laki-laki itu di mana, dari struktur otak dulu nih. Nah, kita akan masuk tuh ke situ, kita mengembangkan diri kita kan. Oh, trial and error lama-lama kan. Satu cowok datang, dia kasih ngajakin datingnya nonton bioskop di teater gitu. Begitu pergi terus ternyata aneh ya gitu kan. Kok nggak seru nih gitu. Nanti ada cowok lagi datang gitu, diajaknya makan di restoran misalnya. Rasanya gimana? Kayaknya suka deh. Mungkin model dating gue adalah makan di restoran, bukan yang nonton film. Nanti akhirnya kan semakin kita mengenal diri kita kan. Oke gitu. Tapi kalau belum ada cowok yang lain, coba nonton film-film romantis dulu. Film-film yang berkaitan dengan percintaan gitu. Dan kita perlu, satu sisi perlu realistis bahwa dalam satu hubungan konflik itu kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada kan. Nah, bahayanya kalau fear of intimacy ini kita terlalu terburu-buru mau mencapai goalsnya. Misalnya goalsnya adalah pengen nikah, itu kan terlalu dini ya untuk seseorang yang punya fear of intimacy. Dia bisa aja justru terkena ancaman dari orang-orang yang sangat manipulasi. Jadi mudah menjadi korban kan. Akhirnya akan memunculkan gitu lagi. Nah, teman-temannya sebagai support systemnya perlu ngasih tahu, perlu ngingetin dia. Aku pikir kayaknya nih orang nggak tepat deh. Karena kalau dia emang beneran tulus mau kenal sama kamu, dia akan berlaku gini.
Kalau dia cuman ada maunya sama kamu, dia ya akan kayak begini nih. Jadi baiknya kamu begini-begini gitu. Jadi ada pengingatnya, ada filteringnya juga dari teman-teman. Dan kenapa support system itu sangat penting? Karena itu yang akan jadi pelindung kita. Ya kan, saling ngasih tahu gitu kan. Ah, ini kamu begini nih gitu. Kayaknya bagian ini nih lebih baik kamu diskusikan dulu sama orang tua atau sama teman, atau kalau perlu ke pakar juga gitu. Karena kamu masih perlu latihan nih di bagian area komunikasi misalnya gitu. Atau di area bagian datingnya. Karena untuk mengekspresikan sampai kita benar-benar intim dengan seseorang, kita harus terbuka semuanya loh. Tentang pikiran kita, tentang perasaan kita, tentang kita hubungan seksualnya mau seperti apa, itu semua dibahas. Yang menarik nih, kalau kita belajar nonton drama Korea nggak nih? Iya. Dari yang terbaru Our Beloved Summer, si perempuannya, pacarnya, ini kan dia mengalami fear of intimacy sebenarnya. Dia karena masalah sosial ekonominya dia ya, beda latar belakang keluarga, dia jadi nggak pede sebenarnya kan gitu. Jadi sering banget di masa mudanya putus terus, bolak-balik putus gitu, sampai terakhir kali dia punya masalah yang besar dan dia akhirnya putus gitu. Dia malu dengan dirinya gitu sebenarnya. Nah, selang berapa tahun kemudian akhirnya mereka dipertemukan lagi, terus akhirnya dengan drama-dramanya mereka balik pacaran lagi, tapi di situ ada improvementnya. Si ceweknya itu pengen belajar gimana sih supaya aku beneran terbuka gitu, nggak apa-apa deh aku jadi vulnerable, nggak apa-apa aku menjadi rapuh. Nah, kata kuncinya ada di situ. Jadi kalau kita udah percaya sama seseorang, he's the one gitu misalnya gitu ya, atau she's the one, dan kita bisa percaya sama orang itu, kita akan masuk ke dalam relasi yang lebih dalam, lebih intim, kita berani. Nah, semakin kita merasa ada pembuktian dan keyakinan, oke, dia baik, dia cocok, kita sama-sama punya kesamaan atau sama-sama ada perbedaan, tapi kita terus mengupayakan, lama-lama kita berani untuk menjadi rapuh. Aku takut kehilangan kamu, jadi dependent kan. Orang yang mengalami secure attachment atau bonding ya, kita sebutnya bonding nih, dari kecil dia ngalamin yang aman. Kalau misalnya kalau di penelitiannya tuh anak kecil ditinggal sama ibunya, terus ibunya tinggalin dia, jadi anak kecilnya tuh kayak di ruangan eksperimen kayak gitu. diorama gitu ya? Iya, jadi ada one way mirror gitu, bisa mengamati si anaknya ngapain gitu. Ibunya keluar dari ruangan, anaknya nangis. Ibunya balik ke ruangan, anaknya ketawa gitu. Dia seneng kan dengan kehadiran ibunya lagi. Kira-kira di dalam relasi yang intim, kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan saling ketergantungan itu. Dan itu hanya bisa diraih dengan kualitas relasinya sendiri yang tumbuh. Dari merasa aman, dari lama-lama kita jadi merasa percaya, lama-lama semakin intim hubungannya. Udah intim ya saling bergantung. Kalau nggak ada dia, saya susah. Kayak ada yang hilang, ada yang kayak kurang. ada yang hilang. Kalau dia pergi kerja, teleponin. Iya, gitu. iya. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Oh, oke. Kalau kita ngomongin lagi tentang fear of intimacy, mungkin banyak orang yang mungkin kayak Cynthia gitu, kayak menyadari gitu, oh kok gini ya gitu. Atau ada lagi orang dengan mungkin aku gitu, dengan cerita yang aku nggak sadar apakah aku ini termasuk orang yang termasuk orang-orang yang kategori fear of intimacy gitu ya, karena ada pattern yang berulang kayak gitu. Nah, itu tuh gimana cara kita tahu indikasinya bahwa hey, iya nih, ini udah masuk ke spektrum tersebut nih gitu. Yuk kita sama-sama menyadari. Nah, itu tuh gimana tuh, Sam? Oke, bentar. Sebelum menjawab itu, aku mau kasih tahu sebenarnya banyak yang udah menyadari, tapi denial. Iya. Mungkin banyak yang mengalami polanya, tapi nggak tahu bahwa ternyata itu adalah fear of intimacy. Berbahaya gitu. Berbahaya gitu. Jadi ada kelompok orang-orang yang dia memang nggak sadar, seperti yang akan kita bahas ini. Ada yang merasa bahwa, oh iya ya, benar, tapi enggak, denial. Sadar tapi denial. Ada yang udah di fase kayak Cynthia nih,
sadar dan mau melakukan upaya-upaya untuk bisa ayo dong memperbaiki diri, self improvement dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tadi dia belum menyadari, biasanya sebenarnya banyak momen-momen yang bikin dia kesentil-sentil. Tapi kayak nggak kebuka-kebuka aja gitu. Kayak oh ya udah. Kejadian normal aja Iya, gitu ya. Dianggap normal gitu. Kenapa? Karena segitu inginnya melindungi diri. Kuncinya di situ. Ya emang nggak mau. Emang capek, emang ini. Udah asik urusan kerja, ngapain sih? Udah asik sama keluarga, ngapain sih gitu. Hidup kan begini-begini aja. Jadi hidup di dalam kondisi yang autopilot. Nah, hidup di dalam kondisi yang autopilot dan kita udah sangat nyaman di situ, udah susah. Gitu, untuk menyadarkannya kan kita harus menaikkan si self awareness. Mungkin salah satunya dengan podcast ini nanti bisa kembali gitu ya, mengingatkan orang-orang yang masih mengalami fear of intimacy ini supaya yuk gitu. Apakah harus cepet-cepet membina hubungan? Enggak, karena goalsnya tadi yang kayak aku bilang, goalsnya nggak bisa kita langsung mau menikah atau menjalin relasi dulu sama orang lain. Tapi goalsnya kita bisa self compassion dan kita reparenting diri kita untuk menghilangkan si fear of intimacy-nya dulu, jadi netral dulu paling enggak. Kalau udah jadi netral, paling nggak gini, kita ngelihat hubungan orang mesra-mesraan kita santai. Oke. Mungkin Kita itu nggak bisa akan jadi indikasi nyinyir. gitu ya. Tapi konteks fear of intimacy itu sebenarnya hanya berlaku di hubungan yang berpasangan atau sebenarnya bisa juga sama orang lain atau teman gitu. Karena aku sendiri kadang suka gak cuman ke cowok juga, tapi kalau misalnya punya sahabat terlalu intens atau terlalu dekat atau terlalu dependence, aku jadi gak nyaman karena oke, kita temenan tapi let's set our boundaries. Biar hidup gue gak tergantung lo dan lo juga gue gak mau digantungin hidupnya sama lo gitu. Jadi kalau aku sih ke pertemanan juga ngaruh. Bener. Jadi memang ada kondisi yang aku takut untuk deket sama orang karena aku nggak mau kehilangan orang itu. Gitu, bisa sama pertemanan juga, nggak harus selalu hubungan romantis, tapi ketika seseorang mengalami fear of intimacy, dia akan punya skema kurang lebih ya antara avoiding attachment atau anxiety attachment. Jadi pola attachment waktu masa kecilnya tuh yang terbentuk itu menghindar atau cemas. Nah, ketika dia dewasa, dia menjalin hubungan sosial juga dengan teman-temannya, dia akan ngerasa, duh ini udah deket banget nih sama orang ini, kira-kira dia bakal ngecewain gue nggak ya? Fear of abandonment. Iya, mendingan gue pergi aja deh, gue menjauh dulu deh sebelum gue mengalami kekecewaan yang akan membuat gue sakit hati lagi nih. Kekecewaannya bisa apa? Macam-macam bentuknya. Bisa temannya tiba-tiba nikah, dia jadi ngerasa sendiri lagi kan, ngerasa loneliness lagi kok. Dia udah nikah, dia udah sibuk nih sama pasangannya, gue dicuekin kan bener kan gitu. Jadi seseorang nih yang ngalamin fear of intimacy seringkali melakukan sabotase terhadap dirinya. Sabotasenya salah satu itu, mau jadi deket gitu. Terus mencari bukti-bukti yang membenarkan pikiran yang dia percaya. Padahal pikiran itu salah. Sering terjadi. Oke. Gitu. Wow. Berarti kalau misalnya dari penjelasannya tadi bahwa bukan terjadi dalam hubungan romantis saja, bahkan ada kekhawatiran bersama dengan sahabat, teman dan sebagainya gitu. Ini tuh bisa mempengaruhi perilaku sehari-hari berarti ya. Maksudnya dalam artian dalam membuat keputusan, dalam bekerja, dalam mungkin ketika menjalankan peran-peran lainnya gitu. Itu kayak gimana tuh Sam? Sangat, ini pertanyaannya bagus banget nih. Karena akan semakin mengerucut ya, kita bisa semakin memahami kita punya nggak sih fear of intimacy ini. Jadi gini, kalau mempengaruhi keputusan saat kita menjalin relasi, diajak kan, kita pergi yuk ladies night gitu. Aku tuh kerjaannya banyak, alasan padahal kan. Padahal mah lagi tiduran di kasur gitu, di kamar kos gitu kan. Terus ntar ada pesta pernikahan temennya gitu, ayo kita datang, nih kan kita udah dapet baju kembaran, kita akan bikin inilah surprise buat temennya yang menikah lah.
aduh sorry banget Beb, bosku tuh ya suka ada-ada aja deh gitu, nyuruh aku kerja di hari weekend. Carilah excuse itu. Alasannya banyak banget. Dan dia akan semakin terpisahkan dari eksistensi sosialnya loh. Dan akan semakin merasakan kesepian sebenarnya. Dari keputusan-keputusan yang sebenarnya dibikin sendiri. Dibikin sendiri. Padahal kan nggak ada yang menolak dia kan? Iya, dan nggak ada orang yang harm dia sebetulnya gitu. Wah, ngeri banget. Karena emang akhirnya jadi ngerasa, kok gue kasihan banget ya. Aku sempat ada perasaan gitu mengasihani diri sendiri atau nggak ngerasa lonely. Padahal ketika reflect kan lu sendiri yang kemarin dideketin kayaknya nggak mau, karena pas sekarang lu ngerasa nggak ada yang deketin. Kan jadi ada dua hal yang kontradiksi ya yang terjadi dalam hati gitu. Iya, selalu kontradiksi dan akan pergi menghadiri acara-acara itu kalau terpaksa urusan kerja. Nah, orang-orang yang aktif sama event-event semakin susah menyadari hal itu. Oke, Ya karena kan? selalu sibuk, selalu Sibuk. disibukkan dengan berbagai macam kayak wow. Diajak misalnya nih, kamu ngajakin ngeri sini. banget. Iya, sengeri itu. Wow, maksudnya oke. Berarti sekarang semakin terbuka gitu ya, bahwa setiap orang sebenarnya berpotensi memiliki indikasi fear of intimacy. Tapi nggak banyak orang yang benar-benar paham bahwa oh iya saya ada di state itu gitu. Saya ada di state bahwa saya fear of intimacy karena taunya sibuk aja. Nah, kalau kita membedakan, balik lagi bonding tadi, Sam sempat nyebutin tentang kalau kita udah deket sama orang, kita percaya, kita terbuka, dan akhirnya terjalinlah bonding itu gitu. Gimana kita bisa menilai gitu, ini adalah bentuk bonding yang sehat karena kita sudah berproses, mana yang akhirnya sebetulnya kita hanya kayak balik lagi bentuk denial kan kadang-kadang lewat pembuktian yang terbalik tuh gitu, kayak enggak tuh bisa kayak gitu-gitu loh gitu. Itu tuh gimana tuh? Ini makin kritis pertanyaannya. Semakin intens komunikasinya berarti semakin aman hubungannya. Nggak ada celah orang ketiga untuk masuk ke dalam hubungan itu. Tapi ketika kita merasa, aduh annoying banget sih dia, gue kan lagi sibuk, gue kan lagi ini, begitu ada notifikasinya tuh langsung ganggu, membuyarkan gitu. Ini kenapa sih gitu? Kita merasa terbebani dengan itu. Bisa jadi memang ada isu-isu yang belum selesai gitu, dan kita kayak nggak nyaman nih dengan ini. Apakah ya nanti ada kesepakatannya lagi gitu untuk memperbaiki si secure-nya ini supaya attachment-nya semakin aman, bonding-nya semakin baik gitu. Apakah nanti hubunginnya itu bukan per 5 menit atau per 1 jam ya gitu, tapi ya kayak makan aja sehari 3 kali misalnya gitu. Ada sleep call, ada kesepakatan-kesepakatannya gitu. ya. Ada kesepakatan-kesepakatannya sampai lama-lama menjadi semakin aman. Ketika sudah semakin aman, tentunya ini perlu di bawah supervisi psikolog juga ya. Karena untuk lihat progresnya tuh, kalau nggak ada psikolognya siapa yang lihat progresnya kan? Gitu. Nah, ketika udah makin aman kondisinya, ya kita mulai lepas tuh, psikolognya akan mulai lepas, berarti pasangan tersebut sudah semakin mandiri, udah nggak makin ngerasa risih. Oh ya, yang ini tuh seperti ini. Bisa juga dengan kita mengubah persepsi kita dari orang yang menganggap bahwa itu adalah perilaku clingy. Oke, perspektifnya yang diubah. Tapi cara mengatasinya sendiri gimana, Mbak? Karena kalau dulu aku cenderung yang kalau aku menghadapi kayak takut gitu ya, aku bakal push away orang tersebut yang sebenarnya berusaha untuk menyayangi aku pada saat itu ya, memberikan perhatian. Aku bener-bener enggak. Contoh simple gini, ada cowok dingin ya mau pakai jaket, aku enggak gitu. Terus kayak oh enggak gitu. Ya akhirnya cowok juga oh ya udah, aku nggak butuh gua kan gitu, ya udah kabur gitu. Nah kalau sekarang ketika itu muncul, kemudian aku malah mau melarikan diri, aku bilang sama diri sendiri, enggak Sin, kamu harus menghadapi ketakutan kamu sendiri. Makanya aku yang tadinya mau ngelangkah sini, enggak, yuk kita duduk yuk. Meskipun ada rasa kayak, aduh awkward ya, aduh kayaknya gue aneh gak sih, gue kayaknya lagi berusaha jadi orang lain, nah gitu. Sebenarnya harus yang tepat tuh sebenarnya gimana? Itu udah tepat, karena itu bagian dari reparenting kan. Kita reparenting diri kita, dan kita ngasih tahu diri kita, kita tuh butuh orang lain loh. Nggak apa-apa, kita terima perhatiannya dia. Karena dengan kita menerima perhatian dia, kita respect sama dia mau
membantu kita. Gitu. Bukan berarti terus nanti itu jadi kode, enggak Iya, juga sih. respect gitu. orang yang- respect iya. orang itu. Orang itu udah ngasih apa ya? Bantuan lah. Kamu mau nggak gitu? Nih gitu. Karena ya ngelihat kebutuhan kita juga kan, masa nih dalam kondisi gini, lagi dingin, kalau di Indonesia nggak mungkin ada salju gitu kan. Hujan masih mending ya. Hujan gitu kan. Tapi yang kebayang drama Korea lagi salju gitu. Hujan tuh panas banget. Tiba-tiba dia bawa payung. Nah iya, bawa payung gitu kan. Bawa payung terus kita enggak mau gitu kan. Ya kita yang rugi kan, basah kuyup, keringetan gitu. Iya, Tapi iya. kalau kita, makasih ya, besok aku balikin lagi ya. Nah itu kan respect kita. Oh ya, kita sebagai sesama manusia, kita saling membutuhkan, dan ada orang yang menawarkan bantuan, kenapa kita tolak? Itu sama kayak kita menolak rezeki kan. Iya, benar. Ngomongin fear of intimacy mungkin terjadi di usia dewasa gitu ya. Tapi trigger apa sih biasanya yang terjadi ketika mungkin ditarik ke belakang ketika masih kecil? Apa mungkin treatment perlakuan dari orang tua atau mungkin cara dibesarkan dan sebagainya yang bisa men-trigger fear of intimacy? Kalau dari pola asuh yang bisa ya pasti perselingkuhan. Terus orang tuanya sering banget berantem, orang tuanya salah satu bisa pergi meninggal gitu aja, atau bercerai, harus pisah sama orang tua, atau memang hilang aja gitu. Kadang kan untuk menghindari debt collector, orang tua ada yang hilang Cabut aja. gimana gitu kan, untuk nggak dicari-cari dan keluarganya tetap dalam kondisi yang aman. Itu juga bisa menjadikan suatu trauma-trauma tertentu. Dan pada saat pendampingan itu, hidup kan nggak ada yang ideal ya. Apa yang disampaikan oleh orang tua, pengalaman dia disampaikan oleh guru, di sekolah, oleh teman-temannya, film yang dia tonton, itu apa aja, kalimat-kalimat yang dia akan resapi dalam dirinya dan memaknai itu. Jadi kita nonton drama Korea gitu kan, 16 episode kan nggak 16-nya semuanya bagus, manis-manis. bener. Nah, untuk orang-orang yang mengalami fear of intimacy, dia akan fokus sama kalimat-kalimat yang semakin meyakinkan dia bahwa ini yang harus aku lakukan, emang udah tepat gue tuh untuk nggak gitu, untuk nggak terjun dalam hubungan one on one tuh gue udah tepat gitu. Jadi kalau nanti happy ending di akhirnya dia kecewa, kok ya kayak gini sih, harusnya nih nggak jadi nih gitu. Karena kita membawa si ketakutan kita gitu ya akhirnya ya. Wow, jadi emang begitu kompleksnya gitu situasi ketika kita masih kecil mungkin gitu yang menjadi trigger atau fase pertama sampai akhirnya nanti menentukan gitu ya, salah satunya adalah si fear of intimacy itu gitu loh, yang akhirnya membuat kita bahkan mengambil keputusan dan akhirnya mensabotase diri sendiri sebagai manusia dewasa ketika mungkin dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam hubungan romantis gitu. Jadi kayak sangat emang perlu dirilis gitu ibaratnya, dirilis, dilepaskan dan ketemu ini kali ya profesional gitu, udah paling bener gitu kalau untuk menyadari dan apa sih sebenarnya yang mesti kita lakukan gitu loh. Benar. Kalau misalnya ngomongin fear of intimacy dari Mbak sendiri, mungkin ada practical things nggak sih yang bisa dilakuin? Kalau misalnya ada orang-orang yang ngalamin tapi masih ragu untuk minta bantuan profesional, jadi apa yang mungkin dia harus gali sendiri sama dirinya? Pertama, belajar self reflection. Dari self reflection itu kita akan semakin mengenal diri kita, mengenal kebutuhan kita. Dan kalau self reflection itu bisa kita lakukan dengan apa? Dengan journaling adalah langkah yang paling tepat. Journaling bisa dilakukan expressive journaling. Jadi kita nulis aja, pokoknya nggak usah mikir deh. Begitu kita pegang pulpen dan ada jurnal kita mulai nulis sampai rasanya lega. Dilakukan setiap hari lebih baik. Kalau dilakukannya cuma bisa akhir pekan, nggak apa-apa, tapi rutin. Ada waktu yang memang diberikan khusus untuk journaling ini. Jangan misalnya gini, Senin, terus nanti datang lagi hari Selasa, tapi 2 bulan berikutnya gitu. Itu nggak rutin gitu. Iya. Karena kita mau proses kan untuk mengenal diri kita dan merefleksikan apa aja yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kedua, ada yang prompting. Biasanya untuk yang susah di awal untuk melakukan expressive journaling menggunakan prompting. Nah, prompting itu dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing.
Jadi misalnya bagaimana perasaan kamu hari ini, apa saja yang terjadi di kantor, apa saja pengalaman kamu sama teman kamu dan lain sebagainya gitu. Nah, prompting yang ada itu biasanya susah dicari pertanyaannya. Jadi perlu rajin-rajin follow Instagram profesional yang suka ngasih gitu. Misalnya kalau di Instagram aku ada di highlightsnya aku taruh tuh prompting. Kadang aku masukin situ, terus biar biasa suka ada yang screenshot dan lain sebagainya gitu kan. Psikolog yang lain aku yakin ada juga pasti gitu. Jadi silahkan dicari di sosial media atau biasanya di Pinterest tuh juga ada banyak prompting journaling gitu untuk si kata-kata pertanyaannya ini bisa memancing kita untuk bercerita melalui journaling. Dan kenapa journaling? Kenapa nggak kita cuman self talk kayak gini, kayak ngobrol gitu? Karena gini, ada satu psikolog terkenal dari Kanada, dia bilang gitu bahwa ketika kita menulis, kita tuh lagi memperbaiki sistem pemikiran otak kita loh. Jadi kalau kita mau memperbaiki diri kita tulis dulu kan, kita keluarin yang jelek-jelek tuh. Terus udah selesai, kita koreksi, apa yang mau kita koreksi? Aku mau punya hubungan intim yang sehat misalnya gitu. Jadi keinginannya apa? Jadi setelah kita journaling, kita keluarin unek-unek kita mulai menulis hal-hal yang sifatnya growth mindset. Jadi apa yang mau kita capai? Aku pengen punya kualitas hubungan yang baik. Aku mau terbuka sama orang yang memang cocok sesuai untuk profilku. Aku mau mulai mencoba untuk percaya sama orang, memberikan kesempatan diriku, bukan orang lain loh, diriku untuk mengenal dunia intim gitu, dunia hubungan relasi yang sehat itu seperti apa gitu. Dan itu akan membuat otak kita yang tadinya autopilot lama-lama jadi punya autopilot yang baru nih, yang lebih bijaksana nih gitu. Dan itu perlu dilakukan memang. Itu cara yang sederhana dan semua orang bisa lakukan. Wow, coba sekarang abis ini kita di screening dulu kali ya. Ini kita coba ya ngelihat lagi diri sendiri. Self reflection. Self reflection. Atau mungkin ya pengen juga lihat prompting tadi yang dimaksud sama Mbak Sam di Instagramnya Mbak Sam ya, di @samantha.elsner. Yes. Karena juga banyak konten-konten. Kalau di follow, aku salah satu followersnya Mbak Samantha. Banyak tips-tips tentang relasi, mendidik anak, gitu ya, dan parenting, relationship. Dan pastinya selain insightful, menarik juga karena suka dance dikemas dengan yang menarik. Benar, karena ternyata untuk mengenal emosi dan sebagainya nggak melulu menjadi satu hal yang berat, tapi memang dalam proses perjalanannya bukan sesuatu hal yang berat karena memang balik lagi permasalahan setiap orang emosinya itu berbeda-beda. Iya nggak sih? Sam? Berbeda-beda dan kita perlu mengukur diri sendiri. Kalau kita rasa kita udah nggak mampu, carilah bantuan yang tepat. Karena kalau kita selalu merasa memampu-mampukan diri kita, itu balik lagi, fear of intimacy-nya berarti masih tinggi banget. Karena belum berani jadi vulnerable kan. Orang untuk menjadi seseorang yang berani, dia perlu menjadi vulnerable dulu. Karena dengan kerapuhannya dia akan minta tolong. Dan ketika dia minta tolong, dia akan dapat pertolongan yang lebih sesuai untuk kondisi dia. Dan disitulah dia akan mengembangkan keberanian yang lebih optimal lagi. Oh, wow, itu kayaknya udah merangkum apa yang kita hari ini obrolin. Terima kasih Mas Sam udah datang ke sini, sharing-sharing sama kita. Thank you so much. Sama-sama, dengan senang hati.